Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jejen. Di sini saya mencoba mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Strategik dengan judul yaitu Kajian Manajemen Strategik dalam Lingkungan Ekonomi Politik yang Berubah. Dalam studi kasusnya yaitu formulasi dan implementasi strategi nasional Republik Slovakia dan transisi menuju ekonomi pasar sosial. Untuk pendahuluannya yaitu pertama manajemen strategi tidak berdiri di ruang hampa. Setiap organisasi maupun negara merumuskan strategi di dalam sebuah sistem ekonomi politik tertentu yang menentukan sinyal harga, insentif, dan kepemilikan sumber daya. Yang kedua yaitu Slovakia menarik untuk dikaji karena mengalami transisi di sistem sosialisme modern Yoga Levadia menuju sebuah tanah sosial modernisasi berbasis pasar setelah kemerdekaannya pada tahun 1991 sambil tetap mempertahankan jaringan pengamanan sosial yang kuat. Yang ketiga yaitu prestasi ini menggunakan pengalaman Hollandia sebagai lensa untuk membahas tahapan inti manajemen strategi, analisis lingkungan, formasi implementasi, dan visual strategi. Untuk kerangka proses manajemen strateginya yaitu pertama analisis lingkungan, menganalisis faktor eksternal, pastel dan internasi sumber daya dan kapabilitas. Yang kedua itu formulasi strategi, menemukan arah dan pilihan strategi atau sampai kepada atas radikal. Yang ketiga yaitu implementasi strategi, manajemen strategi melalui struktural dan kepemimpinan yang mendukung. Yang keempat yaitu evaluasi strategi, yaitu mengukur hasil dan melakukan koreksi berkelanjutan. Untuk analisis lingkungan eksternal yaitu pertama politik demokrat, yaitu demokrasi dan kemerdekaan membuka ruang sebagai tata kelola multipartai. Kedua itu teknologi, integrasi ke rantai pasok industri Eropa Barat memencet alih teknologi. Yang ketiga yaitu ekonomi, yaitu liberalisasi terhadap tanpa melepas perang negara di strategis. Yang keempat yaitu ekologi, yaitu regulasi lingkungan mengikuti standar Uni Eropa yang ketat. Kelima sosial yaitu norma solidaritas sosial peninggalan sistem lama tanpa dijaga secara aktif. Enam yaitu legal, harmonisasi hukum penerbangan dengan ekualisasi manufaktur Uni Eropa. Nah, untuk analisis lingkungan internalnya itu pertama modal usaha, tingkat pendidikan dan keterampilan teknis warisan industri industrialisasi tetap setinggi dan menjadi basis daya saing tenaga kerja. Yang kedua, eh, pemilikan campuran yaitu kombinasi badan usaha milik negara, koperasi, dan swasta memberikan fleksibilitas alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu dialog sosial tripartit, yaitu membagi perundingan pemerintah sekitar pekerja pengusaha meredam konflik strategis dalam masa reformasi. Keempat, ekonomi terbuka berskala kecil yaitu ukuran pasar demonstrasi yang kecil mendorong orientasi ekspor dan kelincahan adaptasi strategi. Untuk promosi strateginya itu strategi dipilih Slovenia. Ya, pertama, privasi dilakukan bertahap dengan membatalkan karyawan dan dana pensiun. Kedua, itu jaringan pengenalan sosial dipertahankan selama masa transisi. Ketiga, reformasi diselaraskan dengan kesiapan lembaga demokratis. Keempat yaitu konsumsi strategi dijaga untuk memanfaatkan gejolak sosial.
Untuk model yang ditinggalkannya yaitu pertama lokasi sumber daya ditentukan komando administratif bukan sinyal harga. Kedua yaitu insentif individual pemilikan pribadi diserang secara sistematik. Yang ketiga kalau yaitu kekuasai ekonomi rasional sulit dilakukan tanpa mekanisme pasar. Keempat yaitu rendahnya adaptabilitas terhadap perubahan permintaan global. Nah, untuk kunci implementasi tarifnya itu Dewan Ekonomi Sosial yang mempertemukan pemerintah sekitar pekerja sosial pengubah untuk memendingkan kebijakan upah, jaminan sosial, dan reformasi pasar tenaga kerja sampai menjaga egalitasi demokratis strategi nasional sekaligus mencegah rasional sesuatu yang meluas. Untuk evaluasi strateginya itu ada empat, yaitu pertama strategi rasional, yaitu negara ex Yugoslavia pertama yang bergabung dengan Uni Eropa di tahun 2004 dan zona Eropa di tahun 2007. Kedua, kesenjangan ekonomi, yaitu secara konsisten tercatat sebagai salah satu negara dengan ketimpangan pendapatan terendah di kawasan Eropa. Tiga, stabilitas sosial, yaitu mi- mi- minimanya gejolak sosial besar selama transisi dibandingkan sejumlah negara ex-blok timur lainnya. Empat, keterbukaan perdagangan, yaitu orientasi ekspor tetap kuat sebagai konsekuensi strategi integrasi bertahap ke pasar Eropa Barat. Keunggulan kompetitif strategisnya itu kesimpulan dalam kesimpulan sinyal harga, insentif individu, kebebasan politik, adaptasi, dan inovasi. Nah, untuk sosialisme demokratisnya yaitu campuran negara, koperasi, swasta, ditentukan mekanisme pasar, dipertahankan dan dihargai demonstrasi multipartai dan legislatif tinggi. Nah, untuk komunikasi terpusatnya yaitu dikuasai negara secara penuh, ditentukan percepatan pusat di diminimalkan secara sistematik, satu partai dominan dan cenderung rendah. Untuk kesimpulannya yaitu eh, manajemen strategik yang efektif membutuhkan sinyal harga bebas, insentif kepemilikan, dan mekanisme evaluasi kinerja yang independen. Yang kedua yaitu sistem komunikasi terpusat, peniadaan sinyal harga, insentif kepemilikan pribadi, dan evaluasi kinerja yang independen melalui dominasi perencanaan komando. Terakhir yaitu kesimpulan oleh karena itu sistem komunisme terpusat secara struktural tidak kondusif bagi manajemen strategi yang efek sedangkan modal sosial demokratis berbasis pasar seperti yang ditempuh Slovenia lebih memungkinkan siklus analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi berjalan optimal. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.